Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my videos. Ya, the title is Simple Future Tense Nominal Form. With me, Mr. Kevin, as an English teacher at Vocational High School Teruna Padang Sirimbuan. Okay, this subject is for 10th grade students, especially at Vocational High School Teruna Padang Sirimbuan. Okay, for this moment, I would like to explain about simple future tense in nominal form. Jadi hari ini Bapak akan menerangkan tentang simple future tense di dalam bentuk nominal. Oke. Jadi pelajaran ini terkhususnya untuk kelas 10 ya. Untuk anak-anak kami tingkat 10. Nah, jadi sebelum kita bahas mengenai simple future tense, lebih jauh lagi, yang pertama kita harus tahu focus of study-nya dulu. Yang pertama, tujuan untuk mempelajari simple future tense, yang pertama kita lihat, kita harus tahu dulu. Kita bahas dulu mengenai meaning, kemudian pattern, rumus, dan setelah itu nanti kita jabarkan bentuk-bentuk kalimat, Jadi yang tiga inilah yang akan kita bahas di slide selanjutnya, Oke. Nah, you can look the slide. Kamu bisa perhatikan di slide ini ada beberapa poin, yang harus kita dapatkan setelah mempelajari simple future tense. Nah, setelah kita mempelajari simple future tense, minimalnya kita mengalami 3 perubahan, Yang pertama, improving of speaking skill. Jadi tujuan utama kita mempelajari simple future tense adalah untuk memperbaiki speaking skill kita, terutama di dalam berbicara, karena itu adalah tujuan khusus kita mempelajari bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian yang kedua, increase of knowledge in English. Jadi setelah kita mempelajari simple future tense dalam bentuk nominal, minimalnya bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan kita di dalam bahasa Inggris. Jadi untuk poin ketiga, tujuan kita mempelajari simple future tense to know the differences of verbal and nominal pattern. Jadi kita harus mengetahui perbedaan kalimat verbal dan kalimat nominal, baik rumusnya, contoh kalimatnya, dan bentuk-bentuk daripada kalimatnya. Oke. Nah, coba perhatikan slide berikut. Nah, what does it mean? Jadi di slide ini akan Bapak terangkan kembali mengenai pengertian daripada simple future tense itu. Baik dia dalam bentuk verbal ataupun nominal. Kalau kita menyinggung tentang pengertian, jelas pengertiannya sama. Cuma nanti yang berbeda bentuk kalimat, rumus di dalam simple future tense. Nah, simple future tense is the simple future tense is used to express actions in the future. The verb in simple future tense is formed from the auxiliary will or shall, followed by the verb infinitive of the verb. Jadi pengertian daripada simple future tense itu adalah simple future tense itu digunakan untuk mengekspresikan suatu tindakan atau perbuatan di masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Saya akan pergi liburan ke Bali minggu depan.
Nah, contoh selanjutnya, kalau dalam bahasa Indonesia, saya akan pergi ke Danau Toba dengan keluarga 2 tahun yang akan datang, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kata kerja yang digunakan di dalam simple future tense, ya, kata kerja yang digunakan untuk simple future tense adalah kata kerja bentuk pertama, ya. Tapi di sini kita membahas tentang nominal, maka tidak ada keterkaitannya dengan kata kerja, ya. Yang ada di sini adalah kata keterangan, kata sifat, bahkan bisa juga kita buat kata benda, ya. Nah, auxiliary verb yang kita gunakan di dalam simple future tense adalah will atau shall, ya. Oke. Nah, di sini akan kita bahas mengenai formula. What's the formula? Yang pertama ada afirmatif, negatif, dan interrogatif. Jadi sebenarnya di dalam simple future tense dalam bentuk nominal ada 3 rumus juga yang akan kita bahas, bentuk positif, negatif, dan interrogatif, ya. Sama juga dengan simple future tense dalam bentuk verbal, ya. Cuman nanti kalau dia di dalam nominal, kita tidak menemukan lagi kata kerja. Yang kita ketemukan nanti bisa jadi kata sifat, keterangan tempat, bahkan bisa juga kata benda, ya. Nah, semua bentuk-bentuk daripada simple future tense dalam nominal akan kita jabarkan dengan rumus, ya. Nah, look at the law of patterns. Nah, di sini ada semua rumus yang kita gunakan di dalam simple future tense dalam bentuk nominal. Bisa kita perhatikan. Nah, kalau dalam bentuk positif, maka dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Jadi rumusnya ada 3, ya anak-anak kami. Ada dia dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ini dia, ya, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau dia dalam bentuk positif, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah subjek ditambah shall atau will. Shall will ini adalah auxiliary verb-nya. Kemudian ada be. Nah, kalau kita perhatikan di video sebelumnya, kita tidak menjumpai ada be di situ. Setelah auxiliary verb shall dan will, langsung ada verb infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Itulah perbedaannya kalau dia dalam bentuk nominal, ya. Setelah be, maka selanjutnya akan kita buat adjective, noun, dan adverb. Jadi semua ini juga bisa disebut dengan komplementer atau pelengkap, ya. Selanjutnya, kalau dia dalam bentuk negatif, ada penambahan not-nya. Sama juga seperti simple future tense dalam bentuk verbal, ya. Cuman jangan lupa ada be-nya, ya. Be di sini menunjukkan bahwasanya dia adalah nominal, ya. Kemudian setelah auxiliary verb shall dan will, kita tambahkan not. Setelah not baru be-nya. Setelah itu kita tambahkan komplementer atau pelengkap, ya. Nah, untuk interrogatif, auxiliary verb-nya kita buat di awal, menandakan bahwasanya dia dalam bentuk question atau pertanyaan, ya anak-anak kami semua. Bisa ikuti rumus berikut. Shall atau will ditambahkan dengan subjek, ditambah be, baru terakhir komplementernya. Bisa kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan, ya.
Oh, let's see next slide. Part 1. Yeah. For my students, you can see in this slide, these are examples from the positive form in simple future tense, especially in nominal form. Jadi untuk anak-anak kami semua, bisa diperhatikan ini adalah beberapa contoh penggunaan simple future tense dalam bentuk nominal. Di sini ada positifnya, ya. Nah, kita perhatikan ada subjek, kemudian shall, will, kemudian ada be-nya. Be inilah menandakan bahwasanya dia dalam bentuk nominal. Tidak boleh lagi ada kata kerja di sini. Kemudian terakhir kita tambahkan komplementer. Bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb. Oke, untuk lebih jelasnya silakan dilihat contoh nomor 1. Subjek Rika. Oke. Rika will be 70 years old next month. Nah, coba kita analisis. Rika ini posisinya sebagai subjek. Kalau kita sesuaikan ke rumus, ya, Rika ini posisinya sebagai subjek. Kemudian shall atau will sudah kita buat di sini. Nah, setelah will ada be, jelas. Nah, adjective, noun atau adverb-nya adalah 70 years old next month. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, komplementernya di sini adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Rika akan berusia 17 tahun bulan depan. Jelas ya, bahwasanya dia menerangkan waktu. Ya, Rika akan berusia 17 tahun bulan depan. 17 tahun bulan depan adalah keterangan waktu. Ya. Kemudian kita perhatikan contoh kedua, anak-anak kami semua. Almost of people will be at Padang for vacation. Almost of people, sebagian besar orang. Jadi almost of people ini sebagai subjek, karena mereka adalah pelaku utamanya. Will be, kalau kita perhatikan rumus di atas, jelas setelah auxiliary verb ada be-nya. Will be, ini will be, ya. At Padang for vacation. Jadi at Padang for vacation ini adalah keterangan tempat, menerangkan bahwasanya kejadiannya di Padang untuk yang akan datang. Coba lihat artinya. Sebagian besar orang akan di Padang untuk liburan. Ya. Nah, jadi di Padang untuk liburan ini menerangkan keterangan tempat. Ya. Oke, nomor 3. We shall be the winner at this moment. Ya. Kami akan jadi pemenang saat ini. Jelas ya. Di sini kita jumpai subjeknya adalah we, kemudian auxiliary verb-nya shall, will, bisa. Kemudian ada be-nya, jelas. Nah, the winner at this moment adalah keterangan apa? Keterangan waktu, this moment. Ya. Oke. Nah, untuk slide seterusnya, you can see for the slide more examples of using simple future tense for positive form. Number 1, she will be happy. Second one, our boss will be angry. Third one, Mr. Joy will be the next leader for 2 years. Fourth, I'm sure they will be here soon. Last, this weather will be warm for 2 hours. Nah, bisa anak kami lihat di sudut kanan keterangannya. Happy adalah adjektif ya, kata sifat. Bisa juga dia dibilang komplementer, pelengkap ya. Angry juga kata sifat. Leader, pemimpin.
bisa. Here adalah kata keterangan tempat. Warm kata sifat. Oke, kalau kita artikan, dia akan bahagia. Bos kita akan marah. Bapak Joy akan menjadi pemimpin seterusnya untuk 2 tahun yang akan datang. Saya yakin mereka akan di sini segera. Cuaca saat ini akan hangat untuk 2 jam berikutnya. Ya, oke, jelas. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang penggunaan simple future tense di dalam bentuk negatif. Ya, nah silakan anak-anak kami lihat rumusnya kalau istilahnya belum langsung bisa membuatnya ke dalam kalimat ya. Di sini Bapak jabarkan rumusnya biar lebih mudah anak-anak kami membuatnya ke dalam sebuah kalimat sempurna ya. Oke. Subject plus will or shall plus not plus be plus complementer. Oke. Look this examples. His coach will not be angry for his performance. She will not be happy. Mr. Joy will not be the next leader. It will be not interesting. The weather will not be nice later. Oke. Nah, coba kita sesuaikan ke rumus yang di atas. Subject, his coach. Positions, his coach is a subject. Pelatihnya, will, not, be, adjective, angry for his performance. Jadi pelatihnya tidak akan marah untuk penampilannya. Kira-kira seperti itu. Untuk nomor 2, dia tidak akan merasa bahagia. Pak Joy tidak akan menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, untuk nomor 4, itu tidak akan menarik. Untuk nomor 5, cuaca tidak akan bagus nanti. Ya, jelas. Di sini ada 5 contoh tata cara penggunaan simple future tense dalam bentuk negatif. Ya. Istilahnya kalau anak-anak kami bingung bisa mengikuti rumus yang di atas. Oke. Part 3, interrogative form. Nah, di sini ada rumus yang mana pertama kita buat adalah auxiliary verb-nya, kemudian dilanjutkan dengan penempatan subjek. Ini, kemudian ada be. Setelah itu terakhir adalah komplementer atau pelengkap, bisa kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Oke. Nah, untuk contoh nomor 1, will the coach be angry to us? Maka auxiliary verb-nya kita letakkan di awal ya anak-anak kami semua. Ya. Subjeknya adalah the coach. Be jelas sudah ada di sini. Angry to us. Angry ini adalah adjective, marah, ya. Oke. Will the weather be nice tomorrow? Shall we be the winner next week? Oke. Nah, Bapak rasa cukup sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Thanks for your watching this video. I hope you always stay in my video, yeah, to avoid misinformation about our lesson feature, especially for the 10th grade students. Okay, I think so. The last essay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.